Oke, ini adalah tutorial menggunakan Dialux Evo. Pertama-tama kita setting dulu di general setting. Kita setting off kan reminder menyimpan, kemudian ukuran-ukuran kita setting metrik dan European, dan juga dimensinya kita setting hanya 3 desimal. Kemudian kita import denah dalam format 2010. Lalu kita cocokkan aksesnya, kita buat aksesnya. Lalu kita gunakan unit sesuai dengan yang ada di CAD. Kita cocokkan, kalau sudah cocok maka kita klik finish. Diklik plan in project-nya. Kemudian di bagian side kita gambar arah utara, kemudian kita setting lokasi sesuai dengan lokasi proyek. Kita gunakan Jakarta. Nah, ini nanti bisa dicari di Google Maps untuk yang presisinya. Kemudian kita buat draw new building, kita buat perimeter terluar dari bangunannya. Maka akan jadi seperti ini. Kita sesuaikan kembali kalau misal ada yang kurang dengan menambahkan add point di fitur edit polygon. Ini adalah hasil akhirnya untuk menggambar bangunan. Di sini kita setting ketinggiannya adalah 3 meter. Tinggi lantainya. Ini tampak denahnya. Ya, kalau misalnya kita lihat di story akan terlihat ruangan. Nah, kali ini kita akan menggambar ruangan dengan menggunakan di fitur story. Kita draw new room. Kita juga bisa membuat ruangan baru dengan draw new indoor contour jika kita sudah membuat building sebelumnya. Jadi kalau di bagian building tadi kita sudah buat kontur luarnya, jadi kita bisa tinggal mengisi kontur dalamnya. Sesuaikan kalau misal masih ada yang belum sesuai dengan titik acuan di CAD-nya. Nah, berikutnya kita menggambar bukaan. Pilih jendelanya, lalu atur dimensinya. Di sini saya pakai ketinggian 0,8 meter dari lantai. Kita masukkan dulu contohnya seperti ini. Kemudian kita letakkan dengan klik dan drag ke arah gambar. Harus klik dan drag ya, kalau nggak bisa masuk. Kemudian digeser sampai dengan sesuai dengan denah acuannya. Kemudian kita lihat dari perspektifnya. Di sini ternyata kurang proporsional, maka bisa kita sesuaikan lagi. Atau kalau mau diganti, tinggal diklik di bagian jendelanya, kemudian kita atur lagi ketinggian dan dimensinya. Ini hasil akhirnya. Langkah berikutnya kita membuat spaces. Jadi di sini kita menentukan ruang, tinggi ruangnya berapa. Kita ganti nama menjadi master bedroom. Kemudian edit fungsi dari ruangan tersebut. Kita pakai yang untuk residensial dan fungsi bedroom. Kemudian kita ganti
iluminasinya sesuai dengan SNI, yaitu 250 lux. Kemudian kita ganti work plane-nya, ketinggiannya di 1 meter seperti pengukuran lapangan. Kemudian maintenance-nya kita gunakan Lassell factor-nya adalah 0,67. Ini untuk yang standar kebersihan dengan maintenance yang cukup sering. Kemudian ini kita bisa atur juga yang lainnya dengan yang sama, ya. Ini kita berikan fungsi dining untuk studious karena biasanya lebih besar standarnya. Nanti bisa disesuaikan kembali. Kemudian kita setting ketinggian areanya atau ketinggian space-nya. Di sini yang garis putus-putus orange itu menunjukkan ketinggian area ruang tersebut, ya. Jadi terlihat bedanya, tidak lagi 3 meter tinggi lantai ke lantai, tapi sudah ada area tertentu. Tapi ini bukan berarti menjadi ceiling. Nah, ini kalau misalnya ada elemen tambahan, misalnya balok, kolom, ya. Nah, ini sekarang kita masukkan atap. Yang penting atapnya sebenarnya bukan bentuknya, tapi adalah tritisannya sejauh apa. Nah, itu yang penting karena sebetulnya bentuknya nggak terlalu berpengaruh. Jadi kita sesuaikan jarak tritisannya. Sama seperti membentuk ruangan, kita juga bisa mengedit bentuk dari atap tersebut sehingga mengikuti bentuk bangunan kita. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Kemudian kita masukkan ceiling. Yang pertama adalah ceiling dengan ketinggian 2,7 meter sesuai dengan acuan di CAD-nya. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita gambar ceiling baru di atas tempat tidur nantinya. Ini kalau misalnya kita mau memasukkan ukuran dengan akurat, maka setelah mengeklik garis kita bisa klik tab, tombol tab, kemudian baru ketik angkanya. Kemudian kita atur. Kalau misalnya posisi di tengah, bisa nanti menggunakan center to the area, kemudian kita pepetkan ke tembok. Center in the area.
kemudian kita pindahkan dan dipepetkan ke tembok. Sebisa mungkin menempel ke tembok ya, agar tidak ada celah. Ini adalah hasil akhirnya. Kita sesuaikan kembali ketinggiannya di 2,5, jadi hanya bertambah 20 cm dari ceiling umum. Kemudian ini adalah objek, kita bisa memasukkan furniture ataupun bentuk-bentuk lain dengan menggunakan library yang ada. Masukkan dalam gambar denah ya, kemudian kita sesuaikan bednya menggunakan queen size bed, yaitu 2 meter kali 1,6. Kemudian saya akan masukkan lemari dengan menggunakan cube yang kita atur tebalnya adalah 0,45 dengan panjang 120 cm. Boleh bisa langsung kita atur di ukurannya. Di bagian positioning dan size, di situ bisa kita atur langsung ukurannya, kemudian kita pindahkan. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, langkah selanjutnya maka kita akan mengatur material. Sebelumnya kita save dulu. Kita ganti materialnya menggunakan painted. Bisa kita atur reflektansinya saja atau kita menggunakan library. Di sini kita menggunakan bisa pakai hover. Jadi kita tentukan warnanya dari palet yang ada atau kita gunakan library. Library ada dua, ada warna atau material. Nah, pertama saya coba menggunakan warna dulu. Saya berikan coklat tua di salah satu sisi. Ini seharusnya kita nggak usah drag ke seluruhnya, tapi pilih saja salah satu bidang kemudian apply ya. Seperti ini misalnya. Nah, harusnya yang tadi yang coklat muda, yang coklat tuanya kita gunakan apply material di bidang tersebut saja, jadi tidak usah. Nah, kemudian kalau misal mau mengambil warna dari suatu bidang, kita bisa pakai pick material kemudian apply ke bidang yang kita inginkan. Nah, hasil akhirnya seperti ini untuk dinding. Nah, kemudian kita pakai parket untuk di lantai. Ini terserah kalian mau pakai material apa sesuai dengan proyeknya. Kemudian kacanya kita ganti menjadi transparan. Kemudian gunakan spesifikasi teknis dari produsen.
sini 90% transmisinya, kemudian 8% reflektansinya. Kemudian diklik kembali dan cek apakah sudah sesuai atau belum. Langit-langit juga kita pastikan reflektansinya adalah 80%. Atau sesuai dengan material yang kita gunakan. Nah, di sini saya ingin membuat seperti tertisan di atas jendela dengan menggunakan extrusion volume. Tertisannya akan saya buat sebesar atau sepanjang 0,4 meter atau 40 cm tepat di atas jendela. Kita geser. Akan lebih mudah kalau misalnya dari tampak samping ataupun tampak depan ya, untuk menyesuaikan dibandingkan menggunakan perspektif seperti ini. Pastikan tidak ada celah karena pastinya akan ada cahaya masuk kalau misalnya ada celahnya. Kemudian langkah berikutnya kita tentukan luminaire yang ingin kita gunakan. Di active luminaire kita klik select, kemudian klik katalog dan pilih katalog yang kita gunakan. Misalnya adalah Philips. Yang pertama saya ingin menggunakan lampu downlight di 4 titik untuk pencahayaan umum. Di sini ada 840. Di sini artinya menggunakan renderasi warna 80% dengan color temperature 4000 ya. Jadi 2 digit di akhir itu adalah color temperature. Di sini saya pakai draw rectangular arrangement, kemudian saya ganti grid lines-nya 2x2. Kemudian arrangement-nya kita bisa gunakan sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini bisa kita sesuaikan juga nanti posisinya dengan menarik garis acuannya. Atau bisa juga kita ganti targetnya ya, berapa lux, nanti akan dihitungkan berapa titik yang kira-kira cocok untuk menghasilkan iluminasi yang kita inginkan. Ini saya tarik garisnya agar posisinya sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian saya ingin memasukkan lampu gantung yang cenderung warm, jadi saya pilih yang 2700 atau 3000 Kelvin. Kemudian saya coba pasang glue 3 menggunakan draw line arrangement. Kita atur jaraknya atau arrangementnya sesuai dengan keinginan ataupun sesuai dengan proyek yang kita buat. Kemudian ini adalah hasilnya. Kita sesuaikan lagi apakah tingginya sudah cocok atau belum. Nah, di sini kalau misalnya masih ada yang ngambang ya, misalnya si lampu downlightnya, maka kita harus menyesuaikan tingginya. Kemudian lampu gantungnya saya sesuaikan lagi juga tingginya.
Jangan sampai ada yang menggantung sendiri. Untuk lampu downlightnya seperti ini ya, contohnya salah, harus menempel ke ceiling ya. Kemudian kita buat light scene. Yang pertama adalah daylight menggunakan overcast sky, kemudian luminance-nya di dim-nya kosong, atau nanti kita hapus saja yang bagian inside-nya. Jadi kita bisa buat daylight langsung jam 8, kemudian kita duplicate, kita buat untuk jam 10 pagi, jam 12 siang, jam 2 siang, kemudian jam 4 sore. Dan jangan lupa juga kita buat light scene untuk yang artificial lighting. Artificial kita set no daylight, kemudian dimmingnya jangan lupa di 100 kan, 100%, jadi nyala semua. Nah, untuk light scene daylight semuanya nanti yang inside-nya kita hapus, ditinggalkan hanya di bagian light scene artificial saja. Jangan lupa klik generate outputs-nya juga ya di bawah active light scene-nya. Jadi nah, di sini kita running pakai yang standar saja agar semua light scene langsung terhitung. Ini adalah hasilnya. Yang warna kuning ini adalah work plan yang tadi kita setting di bagian space ya. Ini adalah angka-angka iluminasinya, berapa lux di area tersebut dengan adanya konturnya juga. Kemudian kita save di bagian export, kita save view. Sebenarnya yang perlu di save sebaiknya hanya perspektif saja. Jadi kita nyalakan dulu lampunya ya. Untuk mengaktifkan view-nya itu di bawah di sampingnya light scene itu ada seperti kotak ini, itu yang kita pencet. Jadi setiap pindah scene itu harus pencet kotak di sebelahnya agar pencahayaannya, renderasinya itu keluar. Jadi untuk yang pencahayaan aslinya, renderasi pencahayaannya, klik yang di gambar layar ini, kemudian kliknya yang di kotak abu-abu. Nah, kalau kotak yang orange maka keluarnya false color seperti ini. Ini juga di save sama. Nah, ini false color ini dia menunjukkan range warna berdasarkan iluminasinya atau luxnya. Kita save semua light scene-nya. Kemudian di bagian documentation kita klik di bagian master bedroom dan juga file-file umum. Kemudian di bagian configure page, di bagian view di bawah master bedroom kita bisa configure page view-nya apa saja yang mau dimasukkan gambar-gambarnya. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian print, di sini kita determine page count. Nanti akan mendetek berapa total halaman, dan juga kita klik print, kemudian akan keluar hasil seperti ini. Ini adalah nanti gambar-gambar kontur, kemudian gambar false color, ataupun gambar perspektif view yang tadi kita save, itu bisa menjadi pembanding antar desain dan juga pembanding antar jam. Sekian, terima kasih.